kami untuk dapat menikmati Engkau. Tolong setiap kami untuk dapat sungguh-sungguh menyembah Engkau. Tolong setiap kami untuk mempersiapkan hati kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu sesungguhnya Tuhan, kami mungkin dapat menghidupi hari-hari kami seperti orang lain tanpa firman-Mu. Tapi kami tidak mungkin dapat menyenangkan hati-Mu. Kami tidak mungkin dapat hidup berkenan sesuai dengan perintah-Mu. Oleh sebab itu kuasai kami Tuhan. Tolong kami agar kami dapat menikmati Engkau. Menikmati segala kemurahan dan memuliakan Engkau seumur hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Setiap kami berdoa, setiap kami memohon dan mengucap syukur, dan mari kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, adik-adik yang terkasih, shalom. Hari ini senang sekali saya merasakan ada sebuah sukacita yang luar biasa ketika beribadah hari ini. Dan saya yakin sukacita yang sama juga akan terus meliputi setiap kita dan menguatkan setiap kita untuk dapat menikmati Tuhan di dalam sepanjang ibadah hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin kembali mengajak kita mengingat beberapa hal sebelum kita melanjut masuk ke dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lain. Dalam 4 minggu ini kita sama-sama sudah banyak belajar tentang disiplin rohani. 3 minggu yang lalu sahabat saya penginjil Mika mengingatkan kepada setiap kita tentang indahnya ketika kita membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan, ketika kita berbicara kepada Dia. Ketika kita meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong aku. Tolong aku agar aku bisa hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Karena hidup di dalam dunia ini tidak mudah. Ada begitu banyak hal yang berusaha untuk mencoba menarik kita, menggoda kita, dan kembali menghanyutkan kita kembali ke dalam kebiasaan dunia. Hanya dengan meminta pertolongan Tuhan dan intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa keluar daripada setiap godaan itu dan bertahan di dalam kebenaran-kebenarannya. 2 minggu yang lalu, sahabat saya penginjil Filipus ada di depan sini, kembali mengingatkan kita betapa diberkatinya jikalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dan mencintai kebenaran firman-Nya. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu datang dari begitu banyak faktor-faktor yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sekali lagi semua faktor itu bisa berlalu begitu saja. Banyak orang tidak merasa bahagia ketika mereka hidup di dalam dosa. Mereka dikejar-kejar oleh perasaan bersalahnya. Mereka dihantui oleh segala dosa-dosanya. Tetapi ketika seseorang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Luar biasa. Dan minggu lalu sahabat saya yang lain, penginjil Mulyawan, kembali mengingatkan kita bahwa memberi itu adalah bagian dari disiplin rohani. Salah satu bagian di mana kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan untuk bisa mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Dengan cara kita harus memiliki motivasi yang benar, menyisihkan dengan benar, dan kemudian kita memastikan setiap persembahan itu sampai tepat pada penggunaannya dengan benar. Hari ini kita akan kembali membahas satu bentuk disiplin rohani yang lain, yaitu tentang disiplin beribadah. Saya berharap setiap Bapak Ibu sudah mengikuti setiap tips dan panduan ibadah yang sudah dibagikan selama 2 minggu berturut-turut. Siapkan catatan Anda, siapkan Alkitab Anda, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25. Kalau sudah mendapatkannya, saya ingin mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, kita membacanya dengan sopan, kita membacanya dengan hormat di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat
dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Diberkatilah setiap kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, diberkatilah setiap kita yang merenungkannya. Tetapi sekali lagi, diberkatilah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak, di balik segala tindakan yang kita lakukan, di balik segala perbuatan yang kita lakukan, pasti ada suatu alasan, motivasi, atau kecenderungan yang akhirnya membuat kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saya ulangi sekali lagi ya, kita pelan-pelan. Di balik semua tindakan kita yang kita lakukan, pasti ada suatu alasan, atau suatu motivasi atau dorongan, atau sebuah kecenderungan yang akhirnya membuat kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saya kasih contoh. Saudara-saudara, saat ini kalau kita bisa lihat ke kanan dan ke kiri, kita lihat semua orang pada pakai masker kecuali saya, karena saya harus berbicara supaya suaranya tidak terganggu. Mengapa kita pakai masker? Saudara-saudara, kita pakai masker ini pasti ada alasannya. Pasti ada motivasinya, ada dorongannya, ada kecenderungannya. Mungkin saja motivasi kita itu bisa saja karena ini anjuran pemerintah. Kita sedang ada dalam masa pandemi COVID. Kita sedang ada dalam situasi yang cukup berbahaya. Ini adalah saran dari para tenaga medis, para tenaga kesehatan. Atau ini adalah sebuah tindakan untuk melindungi diri supaya saya tidak terkena penyakit. Atau ada juga orang yang tidak takut kena COVID, mungkin tidak peduli juga dengan anjuran pemerintah, tapi takut didenda karena sekarang ada razia pakai masker. Jadi karena takut didenda dia pakai masker. Ada begitu banyak alasan seseorang memakai masker pada saat ini. Tidak mungkin seseorang pakai masker tanpa sesuatu alasan, motivasi yang mendorongnya untuk melakukannya. Atau kita coba lihat contoh lain, sebuah kebiasaan yang lagi ngetren akhir-akhir ini, yaitu menjadi goeser. Waduh, nggak tahu cara bacanya seperti apa ya. Yang penting adalah menjadi pecinta sepeda. Yang dulunya mungkin juga pecinta sepeda waktu remaja, tetapi sekarang jadi pecinta sepeda waktu ABG, anak baru gocap gitu ya. Saudara-saudara, sekarang saya bisa menemukan ada begitu banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, bahkan jemaat kita juga yang menjadi goeser, naik sepeda kemana-mana. Pagi-pagi sudah berkeliling, menjelajahi hutan, gunung kayak Hattori, mendaki gunung, lewati lembah gitu ya, tapi naik sepeda. Saudara-saudara, ini juga pasti ada alasannya. Banyak sekali dorongan yang memungkinkan seseorang menjadi goeser. Bisa saja karena mencari kegiatan baru, karena sekarang pabrik gak usaha, karena sekarang sekolah gak ada, jadi terserah saya mau masuk jam berapa. Atau kepengen menemukan komunitas-komunitas baru karena mumpung kuliahan juga gak jalan. Atau HLBK. HLBK ini adalah hobi lama bersemi kembali, saudara-saudara ya. Jadi bisa begitu banyak alasan mengapa seseorang akhirnya melakukan sebuah tindakan. Ada begitu banyak hal yang bisa mendorong dia. Di balik segala tindakan pasti ada alasan, motivasi atau kecenderungan yang akhirnya membuat dia memutuskan melakukan sesuatu. Kalau kita bisa sepakat dalam hal ini, maka kita akan melangkah lebih jauh juga dalam hal ini. Ada begitu banyak alasan ketika seseorang itu hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita membaca dalam ayat 25 dikatakan pertemuan-pertemuan ibadah, di dalam bahasa aslinya ini merujuk kepada setiap pertemuan orang-orang percaya di zaman itu. Setiap pertemuan orang-orang percaya. Jadi mungkin kalau ditarik ke dalam konteks zaman sekarang adalah ya ibadah minggu seperti yang kita lakukan sekarang, atau persekutuan-persekutuan doa yang dilakukan oleh KM Tong Senin sampai Sabtu, kemudian persekutuan doa Kamis sore jam 5, atau juga bisa home group yang Anda ikuti sampai hari ini. Karena di dalam kelompok kecil, di dalam home group kita berdoa bersama, kita membaca firman Tuhan bersama, kita saling meneguhkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ada begitu banyak alasan yang mendorong kita akhirnya menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah.
Nah, di dalam pelayanan saya yang masih belum terlalu lama gitu ya, masih di bawah 10 tahun sebagai hamba Tuhan, saya sering sekali mengadakan sebuah survei informal atau nanya-nanya dengan jemaat ya. Terkadang bertanya ke anak sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, bahkan juga kepada jemaat-jemaat lansia. Dan ternyata saya mendapatkan ada begitu banyak alasan atau motivasi mengapa seseorang datang beribadah di gereja. Mau tahu alasannya apa saja? Yuk kita coba lihat satu persatu. Ada yang ngomong, karena ada banyak hadiah. Karena kalau absensinya bagus, datang terus tiap minggu, bisa dapat kupon. Ini kira-kira jawaban anak mana nih? Anak sekolah minggu, benar saudara-saudara. Ini adalah motivasi kenapa anak sekolah minggu datang. Tidak semua anak sekolah minggu, tapi mungkin ada 1-2. Mungkin juga saya dulu ada di sana. Ada juga yang ngomong begini nih, karena ikut orang tua, biasanya habis gereja kan makan bersama. Makanya ya ikut aja lo, ikut ke gereja lo, ikut orang tua, nanti habis itu kami makan bersama. Ada juga yang bilang begini, ya karena harus minta tanda tangan dan harus meringkas khotbah, kalau enggak nanti enggak dapat tambahan nilai di pelajaran agama. Ada juga yang ngomong begini nih, karena di gereja itu banyak teman dan bisa pelayanan. Kapan lagi saya sudah latihan main piano, belajar piano, terus kapan lagi saya bisa pakai kalau tidak pelayanan di gereja. Saya sudah lama latihan gitar, saya sudah lama gebukin drum. Saya kepengen untuk bisa melakukan itu, mempersembahkan talenta itu untuk Tuhan. Bahasa kerennya aktualisasi diri. Ada juga yang mungkin mengatakan bahwa ya ini kan sudah kewajiban, ini udah kebiasaan lah. Kalau pokoknya hari Minggu saya nggak datang ke gereja itu kayaknya ada yang kurang gitu. Kayaknya ada perasaan dosa gimana gitu ya. Pokoknya datang aja lah, cuma 2 jam kok. Ada yang jawabnya begitu. Ada juga yang jawabnya, ya cari jodoh lah Pak Ishak. Masa gua cari jodohnya di night club? Kan katanya harus mencari yang seiman, yang sepadan, yang seimbang, yang bisa saling menolong. Ya carinya harus di gereja, karena anak Tuhan adanya di gereja, bukan di night club. Oke, bisa diterima. Kemudian karena bisa ketemu dengan calon rekan-rekan bisnis yang bisa dipercaya, orang gereja lebih jujur-jujur. Belum tahu saja dia bahwa ada banyak juga, maaf, kambing-kambing di antara para domba di dalam gereja. Gak enak sama hamba Tuhan, nanti ditelepon sama Pak Filipus, nanti ditelepon sama Pak Mulyawan, nanti ditelepon sama pendeta Yohanes Trisvan. Kan gak enak ditelepon terus, malulah. Nanti ditelepon juga sama penatua, sama Pak Adrian. Kan gak enak, udahlah daripada ditelepon mending datang. So kita bisa lihat ada begitu banyak alasan yang bisa dikemukakan kenapa seseorang itu hadir di dalam pertemuan ibadah. Saudara-saudara, bagi saya secara pribadi alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang baik. Kita harus menghargai, karena alasan-alasan yang jujur. Bagi saya secara pribadi, alasan yang jujur, alasan yang masih bisa kita terima dalam tahap tertentu, dan ini faktanya. Memang pada faktanya orang-orang datang ke gereja bisa dengan berbagai alasan seperti ini. Datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah dengan bisa berbagai alasan seperti ini. Namun, dengarkan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Alasan-alasan ini meskipun cukup baik, jujur, dan bisa diterima. Tetapi alasan ini bukanlah alasan yang cukup kuat, yang mengakar dan mendalam, yang menjadi alasan kita untuk datang ke gereja. Kenapa? Karena semua alasan-alasan ini mudah untuk dipenuhi kebutuhannya. Dan ketika tujuannya sudah dipenuhi, ketika anak-anak tidak lagi mengharapkan hadiah, mungkin mereka tidak akan datang ke gereja lagi. Mereka kehilangan alasannya, mereka kehilangan motivasinya. Kalau hanya datang ke gereja untuk mencari jodoh dan ketika dia mendapatkannya, maka dia akan kehilangan motivasinya dan kehilangan alasannya. Kalau dia datang ke gereja hanya untuk aktualisasi pelayanan, untuk main drum, main piano, main gitar, dan ketika dia sudah mendapatkannya atau bahkan mendapatkannya di tempat lain, maka dia akan kehilangan alasannya untuk datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun ini semua alasannya cukup baik, jujur, dan memang faktanya begini, tetapi ini bukan alasan yang cukup dalam dan mengakar. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar apa yang ingin firman Tuhan sampaikan, terutama di dalam teks yang kita baca Ibrani pasal 10. Seharusnya apa yang menjadi motivasi, apa yang seharusnya melandasi hati kita sehingga kita mau datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti pertemuan hari Minggu seperti ini. Mari kita coba perhatikan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertama-tama di dalam teks yang kita baca, ada satu hal yang Tuhan ingin kita sadari, bahwa ibadah itu adalah sebuah privilege. Boleh kita baca bersama-sama di hitungan ketiga, ibadah sebagai privilege, 1, 2, 3. Benar saudara-saudara, ibadah sebagai sebuah privilege atau ibadah sebagai sebuah hak istimewa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dari ayat 19, maka secara cepat kita akan mengetahui bahwa bagian ini diawali dengan pengorbanan Kristus. Kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, kita akan jauh lebih jelas digambarkan tentang Kristus yang hadir dan melayakkan kita. Di dalam ayat 19 dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Oleh darah Yesus kita punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus, karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara-saudara, saya yakin kita semua di sini pasti sudah tahu ya, anak-anak remaja juga sering diceritakan tentang bagaimana sih sebenarnya susahnya orang-orang dalam perjanjian lama ketika mereka mau datang menyembah Tuhan. Mereka gak bisa sembarangan datang menyembah Tuhan. Mereka gak bisa seenak hati mereka untuk datang mempersembahkan korban mereka dan menghadap Allah yang Maha Kudus. Saya tidak perlu lagi menceritakan tentang kemah suci yang ada serambi, yang ada kemudian tempat kudus, yang ada juga tempat Maha Kudus. Siapa yang boleh masuk ke tempat kudus, siapa yang boleh masuk ke tempat Maha Kudus, saya yakin kita semua sudah tahu. Betapa sulitnya untuk menghadap Allah yang Maha Kudus. Manusia berdosa tidak bisa menghadap Allah yang Maha Kudus. Tetapi semua itu berubah ketika Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini dan Ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ya, Kristus Yesus telah menggenapi peran domba yang kudus dan tak bercacat. Dia mengambil peran menjadi imam besar yang sekali untuk selama-lamanya menjadi perantara kita. Dan Dia, Kristus Yesus, di dalam karyanya di atas kayu salib yang telah mengoyakkan tirai bait Allah dan membuka jalan yang baru bagi kita melalui tabir yang baru, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita pahami dari bagian ini? Bahwa kalau kita boleh datang menghadap Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kalau kita boleh datang menyembah Dia di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, semua ini bukan dikarenakan oleh semua kebaikan kita, bukan, tetapi oleh karena karya Kristus, dan Dialah satu-satunya yang layak untuk kita tinggikan dan menjadi fokus di dalam penyembahan dan pertemuan ibadah kita. Jikalau ada orang percaya datang menyembah Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, seharusnya motivasinya adalah untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur atas anugerah yang diberikan kepada kita, hak istimewa yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Karena Kristus, karena karyanya di atas kayu salib, hari ini kita boleh datang seperti ayat 22. Kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan kata lain, alasan, motivasi, kecenderungan, dorongan kita untuk hadir di dalam ibadah, selain daripada apa yang ada tadi begitu banyak, yang penting dan yang utama adalah kita mau mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mensyukuri karya Allah yang telah diberikan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seharusnya anugerah menjadi fokus utama kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, saudara-saudara yang terkasih, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sejauh mana kita masih menghargai anugerah ini? Sejauh mana
anugerah ini masih begitu indah bagi setiap kita secara pribadi. Kalau boleh jujur, dalam pelayanan saya sekali lagi yang belum terlalu lama, mungkin kalau tidak mau dibilang sebagian besar, ada sebagian kecil orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengaku Kristen tidak lagi memandang anugerah Allah sebagai sebuah privilege, sebagai sebuah hak istimewa yang diberikan kepada dia. Tidak lagi memandang bahwa anugerah adalah sebuah hak privilege untuk bisa memanggil Allah yang Maha Kudus yang begitu tinggi dengan sebutan Bapa. Sebuah panggilan yang begitu intim. Tidak lagi memandang anugerah Allah sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan harus disyukuri. Ada sebagian kecil dan semoga kita tidak termasuk di antaranya yang melihat anugerah Allah tidak lebih dari sebuah anugerah yang murah. Gak apa-apalah, kan 1 tahun ada 52 minggu. Masa sih saya gak datang sekali jadi masalah buat Tuhan? Gak apa-apalah, kenapa sih harus hadir kebaktian di gereja? Teman-teman saya semuanya juga masih online. Lagian saya punya alasan, saya punya anak di rumah. Ya sekalipun itu alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, tetapi Tuhan menyelidiki hati kita, bukan? Saudara-saudara, ada sebagian kecil dan semoga itu bukan engkau dan saya yang memandang anugerah sebagai sesuatu yang tidak lagi berharga, tetapi sebagai sesuatu yang kita lecehkan dan kita rendahkan. Saudara-saudara, dalam pelayanan saya pernah menemukan orang-orang ketika beribadah bermain game, saudara-saudara. Saya bukan pengkhotbahnya waktu itu, saya duduk di bangku jemaat dan orang yang bermain game itu ada di depan saya. Ini masa-masa sebelum pandemi. Saya juga pernah melihat ada orang-orang yang ketika beribadah, dia tidak bernyanyi memuji Tuhan, tetapi ngunyah permen karet. Kelihatannya enak sekali. Dan begitu khotbah mau dimulai, semoga Anda dan saya tidak melakukannya. Tapi saya pernah melihatnya loh, beneran. Anugerah tidak lagi dipandang sebagai hal istimewa, tetapi disepelekan sedemikian rupa. Ada satu ketika saya hadir dalam sebuah ibadah pernikahan di gereja KIM Tong. Kemudian di lantai 3 semuanya sudah mau mulai beribadah. Kemudian saya melihat ada seorang ibu yang sedang menyuap makanannya ke anaknya. Dan kemudian saya datang dengan penuh hormat. Saya ngobrol, ibu, saya kasih isyarat bahwa ibadah bentar lagi mau dimulai dan ini adalah ruang ibadah. Please jangan makan di sini. Anda tahu apa yang saya terima, saudara-saudara? Dia menuruti saya, puji Tuhan. Dia mengikuti nasihat saya, dia berjalan keluar dari ruang ibadah lantai 3, tetapi sepanjang berjalan dia melototin saya, saudara-saudara. Di satu sisi bersyukur karena dia masih ngikut anjuran yang ada. Di sisi yang lain sakit hati, saudara-saudara, dipelototin begitu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau jujur, tidak ada seorang pun yang tahu selain daripada Anda dan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi Anda hadir secara onsite atau Anda yang mengikuti ibadah secara online. Ketika Anda hadir dalam pertemuan ibadah seperti ini, masihkah Tuhan dan karyanya, anugerah keselamatan menjadi fokus kita ketika kita beribadah? Ingat, ibadah adalah privilege, tidak semua orang mendapatkannya. Ini diberikan kepada engkau dan aku. Syukurilah dan lakukanlah. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari teks ini? Mengapa kita harus beribadah? Saudara-saudara, hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah
ibadah itu adalah sebagai wadah komunitas orang percaya. Boleh kita baca bersama-sama hitungan ketiga? 1, 2, 3. Ibadah sebagai wadah komunitas orang percaya. That's great. Wah, saya senang sekali. Budaya sudah mulai terbentuk, jemaat mulai tidak malu untuk bisa mengulangi setiap perkataan-perkataan yang baik. Luar biasa. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Anda, luar biasa. Terima kasih. Saudara-saudara, sebuah budaya yang baik kita perlu kembangkan terus-menerus agar kita bisa kemudian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Salah satunya adalah mengulang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada, sehingga kita bisa semakin mengingatnya. Tadi penginjil Mulyawan sudah katakan bahwa menulis itu lebih kuat daripada sekedar hanya mengingatnya. Kalau kita membaca, kita berusaha untuk menuliskannya di dalam memori otak kita, dan kita akan mengingatnya lebih lama. Kita lanjut lagi saudara-saudara. Ibadah memang dirancang untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Itu tidak salah, dan itu memang yang seharusnya terjadi. Ibadah memang dirancang agar umat Tuhan bisa memuliakan dan menikmati Tuhan. Tetapi itu sama sekali tidak mengabaikan bahwa ibadah itu juga ada kehadiran dari saudara-saudara seiman. Jikalau kita datang beribadah kepada Tuhan secara pribadi, kita baca Alkitab secara pribadi, kita berdoa secara pribadi, kita menyanyikan lagu-lagu pujian secara pribadi, dan kita lakukan di dalam saat teduh pribadi kita, itu baik sekali. Itu membangun relasi kita intim dengan Tuhan, dan itu sudah dijelaskan oleh sahabat saya penginjil Mika dan penginjil Filipus. Saya tidak perlu mengulanginya di sini. Dan itu memang membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan, disiplin rohani kita memuliakan Tuhan di dalam semua ibadah itu. Tetapi ingat sekali lagi, ibadah itu bukan hanya saat teduh pribadi. Di dalam ibadah kita bertemu secara komunal juga. Seperti ibadah hari Minggu, persekutuan doa, dan juga pertemuan home kelompok kecil. Di sana kita tidak sendirian memuji Allah, tetapi di sana kita bersama dengan rekan-rekan kita, bersama dengan saudara-saudara seiman kita bersama-sama berkumpul untuk menikmati dan memuliakan Allah juga secara komunal. Jadi ibadah itu memang dirancang untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Tetapi tidak selalu harus personal. Karena ibadah juga dirancang untuk melibatkan saudara-saudara seiman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat 24 dan 25, maka kita akan menemukan hal-hal berikut ini. Di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam teks ini berulang kali kata kita muncul. Dan kalau kita belajar bahasa Indonesia, kata kita itu berarti melibatkan lebih dari satu orang atau plural, majemuk, banyak, jamak gitu ya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa pada masa teks ini ditulis, orang-orang Kristen itu menghadapi masa yang tidak mudah. Penulis kitab Ibrani dipercaya bersama beberapa penafsir dituliskan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang bergumul dengan penganiayaan. Penganiayaan dan penindasan dari siapa? Bisa dari siapa saja. Salah satunya adalah dari orang-orang Yahudi sebelumnya yang ingin berusaha untuk menarik mereka kembali, hidup kembali ke agama Yahudi sebelumnya. Mengikuti semua tradisi yang ada sebelumnya. Supaya kepada iman dan Injil kekristenan ditambahkan sesuatu yang tradisi. Dan karena mereka tidak mau mungkin, maka mulailah ada ancaman, tekanan, dan bahkan penindasan. Dan bahkan penindasan tidak hanya datang dari sana, tapi juga datang dari ajaran-ajaran lain yang mungkin pada waktu itu mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau kita baca ya dalam hal yang sejaman ya, kitab-kitab Perjanjian Baru, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, di sana ada begitu banyak orang yang menolak Kristus itu adalah Tuhan, atau bahkan menolak Kristus datang sebagai manusia. Mereka mengalami semua penindasan itu, penganiayaan itu, dan semua kesesatan itu. Belum lagi pemerintah Romawi
yang berharap agar kaisarnya disembah sebagai anak dewa atau dewa itu sendiri. Saudara-saudara, pada waktu itu orang-orang yang ada di dalam teks ini atau para pembacanya mengalami masalah yang tidak mudah. Penindasan, kekejaman menanti mereka di luar. Mereka nggak bisa menghadapinya sendiri-sendiri, saudara-saudara. Kalau menghadapi sendiri mudah sekali untuk kemudian kecewa, putus asa. Tetapi sekali lagi, Allah di situasi seperti itu, Allah mengingatkan setiap umatnya bahwa Allah telah menyiapkan sarana anugerah, yaitu ibadah sebagai sebuah wadah komunitas orang-orang percaya, agar mereka bisa saling meneguhkan, mendukung satu dengan yang lain. Dan di dalam ibadah komunal, mereka menjadi kuat dan mereka saling meneguhkan. Apa sih yang mereka lakukan ketika mereka di dalam ibadah komunal? Kalau kita perhatikan saudara-saudara, di sana mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Hai Bro Yohan, gimana kabarmu? Dan itu juga yang saya lakukan di dalam WA saya sebelum mengajak dia main Mobile Legends bersama-sama. Dulu ya. Saudara-saudara, di dalam ibadah komunal itu kita belajar untuk saling mendorong satu dengan yang lain. Di dalam ibadah komunal itu kita belajar untuk saling menasihati satu dengan yang lain. Karena setiap kita mudah untuk jatuh di dalam dosa. Jatuh tergoda oleh godaan dunia. Dan di dalam ibadah komunal kita saling menguatkan. Hal yang kedua, apa sih yang Tuhan inginkan agar kita lakukan dalam ibadah komunal? Agar kita dapat menguatkan satu dengan yang lain secara intensional, secara sengaja. Saudara-saudara, kalau kita melihat teks ini, ada dua kalimat yang berbau intensional atau sengaja. Coba kita lihat. Yang pertama adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan, saudara-saudara. Dikatakan seperti dibiasakan. Jadi orang-orang tidak hadir dalam pertemuan ibadah, mereka berpikir mereka melakukannya tanpa alasan. Tidak ada alasan di dalamnya. Itu dibiasakan. Dengan semua alasan-alasan yang masuk akal. Dengan semua alasan-alasan yang memungkinkan untuk kita tidak hadir dalam pertemuan ibadah. Dengan semua alasan-alasan yang membuat kita tampaknya oke kalau kita tidak menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Atau kita tidak ikut ibadah baik onsite maupun online. Itu dibiasakan. Ada sebuah intensional, alasan motivasi yang mendorong. Dan kita tahu salah satu alasan yang mendorong itu adalah keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Dan keinginan mementingkan diri sendiri adalah asal muasal dosa. Saudara-saudara, tidak hanya seperti itu. Tetapi juga dikatakan untuk hal yang lain oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, mulai masuk ke sesuatu yang baik dan semakin giat melakukannya. Kata semakin giat melakukannya, ini pun ada nuansa intensional. Harus giat dilakukan, harus terus dilakukan, nggak bisa cuma sekali. Tetapi ini terus dilakukan menjadi sebuah budaya yang baru, menjadi sebuah kebutuhan yang baru, menjadi sebuah bagian kehidupan kita yang baru, di mana kita saling menguatkan di antara sesama orang percaya. Dan inilah yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menutup khotbah kita pada hari ini dengan sebuah sharing yang saya alami beberapa waktu ini. Saudara-saudara, saya secara pribadi beberapa waktu ini mengalami kelesuhan di dalam membaca firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan ada sih, waktu doa pagi, ikut ibadah minggu, persiapan khotbah seperti ini, baca sih, baca. Tetapi sekali lagi itu tidak menjadi bagian dari disiplin rohani saya. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami satu kekeringan yang sangat kering sekali. Namun 2 minggu yang lalu, ibadah hari Minggu mengingatkan kita melalui firman Tuhan, Desiring the Word, bahwa kita harus mencintai firman Tuhan. Dan orang yang mencintai firman Tuhan akan diberkati. Nah, di dalam home kemudian kami saling sharing satu dengan yang lain. Di sini ada Ci Aicin juga hadir ya, senang sekali. Kita kemudian saling ngobrol. Dan setelah kita sudah saling ngobrol, saudara-saudara, di dalam kelompok home kita memutuskan untuk membangun sebuah grup Abba Bible atau Abba Home. Abba Home ini adalah ayo baca Alkitab.
Awalnya yang bergabung tidak banyak, tapi kemudian seiring dengan waktu Tuhan tambahkan orang untuk mengikutinya. Dan bersyukur dalam waktu lebih kurang 11 hari. 11 hari kami sudah membaca, menyelesaikan 3 kitab saudara-saudara. Dan hari ini kalau sesuai dengan jadwal, kami akan menambahkan sebuah buah lemon di samping sini. Dan kami akan menyelesaikan 4 kitab. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Di dalam grup ini bukan hanya memberi tanda love, bukan hanya memberi tanda buah, tetapi di sana ada sharing ayat firman Tuhan, ada kesaksian ada kesaksian yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, tetapi kami berusaha untuk saling meneguhkan, saling menjawab satu dengan yang lain. Jujur saya bukan orang pintar, ada begitu banyak pertanyaan yang saya juga gak bisa jawab. Tetapi di sana kami belajar. Dan di sana saya dikuatkan untuk kembali membaca firman Tuhan. Kembali belajar bahasa Ibrani Udah lama gak baca bahasa Ibrani. Untuk kembali membaca bahasa Yunani Koine. Kembali belajar parsing. Dan sesuatu yang indah terjadi. Salah satu ayat yang meneguhkan kami di dalam kelompok itu adalah ayat berikut ini. Yaitu ketika seorang penatua menuliskan sebuah kitab kepada jemaatnya, 3 Yohanes ayat ke-12. Meskipun penatua itu bisa tetap berkomunikasi dengan jemaatnya melalui surat dan tinta, tetapi ini yang dia tuliskan. Sungguh pun banyak yang harus kutuliskan kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Hari ini, karena pandemi, kita tidak bisa beribadah seperti biasanya yang hadir onsite terbatas. Sebagian besar Anda melakukannya secara online. Tetapi berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Masihkah itu ada dalam hatimu? Berdoalah, minta kepada Tuhan. Tuhan, memang aku bisa berkomunikasi denganmu. Memang aku bisa memuliakan Engkau melalui ibadah-ibadah online. Tetapi Tuhan, selidiki hati kami. Masih adakah kerinduan? Kita tidak mau melakukannya dengan kuota dan internet. Masih adakah sebuah kerinduan? Kita bertemu muka sebagai saudara seiman, saling menyapa, bersalaman, shalom, meneguhkan satu dengan yang lain, supaya sempurnalah sukacita kita. Karena kita bisa bertemu muka dengan muka. Saudara-saudara yang terkasih, ayat 25 berkata, di bagian akhir, menjelang hari Tuhan yang akan mendekat. Ya, hari Tuhan yang akan mendekat. Kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan itu datang. Hari ini, besok, kapan Tuhan Yesus akan datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kita juga gak pernah tahu kapan kita akan dipanggil menghadap Allah, bukan? Kapan hari terakhir kita menarik nafas kita? Kita tidak pernah tahu setelah pandemi ini selesai, ada tragedi atau masalah apa yang mengantri di belakangnya. Tsunami ekonomi kah? Atau lainnya kah? Tetapi yang kita tahu sekarang, ingat baik-baik. Allah telah memberikan engkau dan aku hak istimewa untuk beribadah, sobat. Hai adik-adik, kita punya hak istimewa. Rekan-rekan, kita punya hak istimewa untuk beribadah. Yang kita tahu hari ini Tuhan telah menyiapkan sebuah wadah agar kita saling meneguhkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Maka hiduplah di dalam komunitas itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ketika hari Tuhan datang dan kapankah itu akan datang. Tetapi kita tahu hari ini engkau dan aku masih punya kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Saya rindu ketika kita sungguh-sungguh menyadari ibadah sebagai hak istimewa dan wadah saling menguatkan. Kita semakin dikuatkan untuk datang menghadap Tuhan.
Saya ingin mengajak kita menundukkan kepala sejenak. Kita masuk ke dalam sebuah posisi di mana hanya kita dan Allah. Engkau boleh menutup matamu. Engkau boleh berbicara kepada Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Jikalau hari ini aku datang beribadah, entah secara onsite atau online, apa sih yang menjadi motivasiku? Mintalah Tuhan menyelidiki hatimu, sobat. Mintalah Tuhan menyelidiki hatimu, agar engkau menemukan apa yang menjadi motivasimu. Dan sementara engkau berdiam diri berdoa di hadapannya, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sudah selesai berdoa, Anda boleh mengikuti saya menaikkan pujian ini. Katakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, menikmati Engkau seumur hidup kami. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, berdiam di bait-Mu. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000. Tuhan, ampuni aku karena aku berusaha mencari beribu alasan untuk tidak hadir di dalam ibadah.
Dan kau berkata, Tuhan, aku mau dipulihkan. Aku mau dipulihkan. Kau boleh menaruh tanganmu di dadamu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau yang menaruh tangan di dadamu, berdoalah secara pribadi, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, ajari aku untuk menghargai hak istimewa. Ajari aku untuk bisa saling meneguhkan di dalam komunitas bersama. Berdoalah secara pribadi. Dan setelah beberapa waktu saya undang sahabat saya penginjil Filapus untuk maju ke depan. Untuk memimpin kita di dalam doa. Berdoalah saudara-saudara. Berdoalah. Ya Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan boleh sungguh menjadi komitmen yang lahir dari hati kami. Dan biarlah komitmen ini tidak berakhir hanya lewat sebuah pujian. Tetapi komitmen ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahwa kami merindukan satu waktu di mana kami bisa bersekutu lebih erat dengan Tuhan. Satu waktu bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Tuhan, ketika pagi ini Engkau mendapati ternyata terkadang kami tidak sungguh-sungguh punya kerinduan itu untuk datang kepada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Ingatkan kami bahwa jikalau kami bisa punya akses datang kepada Tuhan. Jika kami boleh datang mendekat kepada Tuhan. Semua karena pengorbanan besar yang sudah Putramu lakukan di atas kayu salib bagi setiap kami. Pengorbanan itu yang membuka tabir sehingga kami boleh datang mendekat kepada Tuhan. Sehingga kami boleh datang dengan penuh keberanian dan ucapan syukur di dalam ibadah-ibadah itu kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak lupa bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menerima hak istimewa itu. Di dalam iman kami kepada Kristus, kami boleh datang bersekutu dengan Allah bersama dengan saudara-saudara kami seiman lain. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami dan terus ingatkan kami. Dan kami bawa pulang firman-Mu ini. Kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami Tuhan. Terus luruskan motivasi kami. Ketika kami datang mendekat. Ketika kami datang bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan.